Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini teman-teman yang berada di kelas interaktif online KOI yang kelima, dan ini adalah batch pertama yang terakhir ya. Kenapa? Nanti kita buka kelas lagi ya. Mudah-mudahan kelas kita ini nanti ya kita buka kembali setelah lima materi, dan ini adalah materi terakhir. Nanti untuk selanjutnya silakan ikut ke kelas berikutnya. Baik teman-teman, mudah-mudahan kita semua menjadi seorang guru yang bukan hanya menjadi seorang guru tapi juga punya sifat profesionalisme dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sebagai pelayan pendidikan harus punya yang bisa mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Makanya yang menjadi jargonnya adalah akara edukasi ini adalah bersama mendidik, bersama bertumbuh. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik yang bisa membuat anak-anak bukan hanya bisa tapi mampu bertumbuh dalam pemikiran-pemikiran dan melahirkan karakter-karakteristik yang memang sesuai dengan kemampuannya, insyaallah. Materi pada kelas kita yang kelima ini yaitu mengajar dengan hati. Seni mendidik generasi Z dan Alpha. Kenapa harus ada istilah mengajar dengan hati? Terkadang kita nggak ngajar dengan hati ya. Terkadang ketika kita aja pengen ngajar gitu, ada saja hambatan-hambatannya. Masalah inilah datang dalam diri kita, masalah persoalan yang tugas yang mungkin sudah deadline ya, atau ada hal-hal lain yang membuat hati kita memang nggak fokus. Makanya bagaimana ketika anak ini yang tidak memahami satu materi, atau ketika kita mengajar tidak menyenangkan, mereka merasa nyaman dengan pembelajaran kita. Makanya mengajar dengan hati. Apalagi catatan, kita ini berada di generasi Z dan Alpha yang jauh sebelum materi pertama kita bahas, yaitu mengajar era 90-an dengan saat ini jelas sangat berbeda. Kalau dulu kita mengajar ya, nih paha kita nih sering biru nih disabet oleh guru. Paha kita sering biru nih, kuping kita sering merah karena dijewer oleh guru karena nggak bisa kita. Tapi untuk generasi sekarang, generasi Z dan Alpha, hati-hati dalam mendidik. Ya, kita bisa dipidanakan nih kalau salah mendidik, apalagi menghukum. Sudah banyak lah. Ya, sudah banyak kasus-kasus guru yang dipidanakan hanya karena menegur. Berita yang kemarin tersampaikan, kita pernah ngedengar berita kan yang kemarin itu, seorang kepala sekolah menegur siswanya membawa mobil, dipecat kan gitu. Seorang guru agama ya kan yang menegur siswanya jangan merokok, malah gurunya digebukin gitu. Insyaallah hati-hati. Maka bagaimana caranya? Ada seninya mengajar mendidik generasi Z dan Alpha. Di memang generasi saat ini kita harus punya apa ya? Kita harus memang punya eh, ramuan, atau kita olah sebaik mungkin agar generasi Z ini bisa kita didik dengan baik gitu. Makanya hadirlah mengajar dengan hati. Kebetulan nih ada buku yang saya tulis, yaitu judulnya juga sama dengan materi yang kita eh, sampaikan pada hari ini, yang mengajar dengan hati, seni mendidik generasi Z dan Alpha. Bagi siapa nanti yang beruntung di kelas ini, insya Allah ada 2 buku yang nanti saya berikan yang mampu mengisi kuesioner dan menjawab pertanyaan selama kelas ini berlangsung, dari kelas pertama KOI 1 sampai dengan KOI 5. Mudah-mudahan. Sebagai prolog,
mengajar adalah seni menghadirkan hati di tengah proses belajar. Jadi mengajar adalah seni menghadirkan hati kita di tengah proses belajar. Dari pengalaman mengajar sehari-hari, saya pernah melihat bahwa murid akan lebih mudah berkembang ketika mereka apa? Nih, catatan. Murid ini akan lebih mudah berkembang ketika apa? Ketika mereka merasa dihargai, ketika mereka merasa didengar, dan ketika mereka merasa diperhatikan. Ini yang 3. Terkadang sudah apa belum nih kita? Sudah apa belum nih kita menghargai nih yang pertama dihargai, didengar, dan diperhatikan. Ya. Saya pernah menghampiri murid saya, kamu kenapa? Kamu kenapa nggak nulis? Kamu kenapa nggak bisa ngejawab ini? Dia bilang apa? Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa begini-begini. Ya udah, aku yakin kamu bisa. Yuk sini saya jelaskan. Seperti itu. Apa? Dihargain, diparanin, didekatkan, approaching. Supaya apa? Dihargai, nanti ada nilai lebih. Oh iya, guru ini perhatian. Ya. Jangan cuek ketika ada murid yang bertanya, kita sibuk mainin handphone kita. Ya. Iya begitu, betul gitu. Iya. Hati-hati. Ya. Seperti itu. Nah, ini sebagai prolog. Ya. Mengapa harus mengajar dengan hati? Ada yang tahu nggak? Mengapa harus mengajar dengan hati? Oh, banyak juga teorinya nih ya. Pendidikan pada zaman abad ke-21 ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kenapa? Akibat perkembangan teknologi. Kita nggak bisa pungkiri. Kita lihat EA sudah berapa canggihnya nih. Wow, bahkan udah viral ya di mana-mana. Kita ini FOMO. Kemarin lagi rame-ramenya bikin foto yang kita ubah diedit sama ini EA itu. Waduh, keren ya ini. Ya. Kenapa? Akibat perkembangan teknologi, globalisasi, serta apa? Serta perubahan generasi peserta didik. Ya, peserta didik, generasi peserta didik, perubahan karakter generasi peserta didik, generasi Z itu lahir pada tahun 95 sampai 2010. Dan Alpha lahir 2010. Tumbuh dalam dunia yang penuh terhubung dengan internet. Jelas, kalau kita dulu boro-boro ada internet. Ya. Boro-boro ada internet. Ya. Sekarang ini Masya Allah internet sudah Masya Allah. Bahkan wifi Alhamdulillah. Sudah masuk ke kampung-kampung. Semua orang udah bisa mengakses. Dengan biaya yang relatif murah. Ya. Ini. Tumbuh dalam dunia yang sepenuhnya terhubung dengan internet. Media sosial. Serta teknologi digital interaktif apa yang dikemukakan oleh Schiller dan Grace tahun 2006 dalam Incredible the Pen 2018. Mereka dikenakan sebagai digital native sejati yang sejak kecil telah terbiasa menggunakan gawai media sosial dan aplikasi pembelajaran daring. Nih. Makanya sekarang platform-platform pendidikan itu banyak sekali, ya. Game-game gratis, pokoknya banyaklah seperti Wayground dan lain sebagainya, Canva dan lain sebagainya. Ini udah mulai nih kita nih ya. Ada lagi apa ya yang kita bisa bikin 3 dimensi itu ya, keren nih pembelajaran sekarang. Kalau kita ketinggalan perkembangan teknologi sebagai seorang guru, maka teknik mengajar kita pun akan kuno, jadul, tidak mengikuti zaman. Nah inilah generasi Z itu adalah generasi strawberry yang kalau dia diiniin dia akan mudah hancur, mudah remek. Makanya bagaimana caranya buat ketika kita mengajar mereka masuk. Ya, ini peran kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menemukannya. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi, melainkan juga sebagai fasilitator. Kita sebagai fasilitator, pendamping sekaligus apa? Teladan yang mampu menjalin hubungan bermakna dengan murid. Ini menurut siapa? Menurut Pianta, Hammer dan Allen 2011. Ini ya, kita sebagai fasilitator,
Kita sebagai pendamping sekaligus teladan. Fasilitator apa? Memberikan pengetahuan. Pendamping, kita dampingi. Ya. Sekaligus teladan, kita berikan teladan. Gurunya aja nggak ngebeliin teladan, bagaimana dia bisa menjadi teladan? Ya. Gurunya aja joget-joget, gitu kan? Membuat konten kreator, muridnya dikorbankan untuk sebuah FYP, kan benar begitu. Masya Allah, ya, mengajarlah dengan hati. Inilah yang disebut dengan mengajar dengan hati. Sebuah pendekatan yang menekankan empati, etika, peduli, ethic of care bahasa Inggrisnya, ya, dan perhatian pada kebutuhan individual siswa. Ya, ini yang menjadi dasar kenapa harus mengajar dengan hati. Menjadi fasilitator, pendamping, sekaligus teladan. Contoh, guru itu digugus dan ditiru, muridnya niru. Sekarang tuh anak-anak ini ketika dia malah bisa ngebalikin omongan kita loh. Percaya dah, seperti itu. Nah, apa yang kita pelajari pada materi kali ini? Satu, memberikan pemahaman mendalam tentang karakter generasi Z dan Alpha dalam konteks pendidikan. Yang kedua, menawarkan strategi praktis yang dapat langsung diterapkan guru di dalam kelas. Yang ketiga, mengintegrasikan teori ilmiah dengan pengalaman nyata di lapangan. Yang keempat, guru tidak mengadopsi pendekatan humanis dan empatik. Ya, mendorong guru untuk mengadopsi pendekatan humanis dan empatik dalam mengajar. Apa itu pendekatan humanis dan empatik dalam mengajar? Yang kelima, membekali guru agar lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran di era digital. Sekarang ini pembelajaran ini udah era digital. Saya seneng loh ngelihat gitu. TV yang sekarang apa ya namanya, saya lupa bahasa Inggrisnya itu. TV yang sekarang udah pemerintah udah salurkan nih. Ada beberapa sekolah juga udah yang dapat tuh TV gede 72 in itu. Media pembelajarannya itu udah keren ya. Kalau kita mengajar ini biar lebih fokus tuh anak-anak tuh, media pembelajaran itu kayaknya penting. Ya. Kenapa? Selain memang kita dihadapkan pada generasi Z dan Alpha, memang bentuk pengajaran kita harus digitalisasi seperti itu biar menyenangkan. Karena generasi ini sudah masuk pada generasi Z dan Alpha. Ya. Mengenal generasi Z dan Alpha, sebelum kita jauh ke materi, maka kita kenalin dulu apa itu generasi Z dan apa itu generasi Alpha. Karakteristik generasi Z. Ternyata generasi Z itu mempunyai karakteristik. Yang pertama, dia digital native dan multitasking loh. Ya, yang pertama. Yang kedua, lebih visual dan terhubung secara global. Dia lebih visual, teknologi, pengetahuan teknologinya. Yang ketiga, kritis dan peduli pada isu sosial. Dia lebih kritis pada isu sosial. Yang keempat, rentan terhadap stres dan kecemasan. Ini yang paling lebih tidak mengenakan. Generasi Z itu sering sekali rentan terhadap stres. Kalau udah males ya udah dia. Kalau udah cemas ya udah nggak mau. Itulah generasi Z. Generasi Alpha, bagaimana generasi Alpha? Karakteristik generasi Alpha lahir dalam dunia digital yang penuh. Dunia udah digenggaman, lebih visual dan interaktif. Semua lebih visual dan interaktif. Ya. Yang ketiga, memiliki rentang perhatian lebih pendek. Hati-hati makanya kita mengajar generasi Z. Nih, generasi Z itu, generasi Alpha itu adalah dia itu lebih rentang perhatiannya lebih pendek. Ya, lebih pendek, hati-hati. Yang ketiga, yang keempat, rentang terhadap stres dan kecemasan sama. Sama-sama memiliki rentang yang sama. Ini adalah karakteristik generasi Z dan Alpha. Perbandingannya dengan generasi sebelumnya. Ada baby boomers atau generasi X. Kenapa ada baby boomers dan generasi X? Karena lebih menghargai struktur. Generasi baby boomers dan generasi X ini lebih menghargai struktur, disiplin dan hierarki.
Tidak seperti generasi Z dan Alpha pada saat ini. Terus yang kedua adalah generasi milenial. Kenapa? Dia lebih adaptif terhadap teknologi, tetapi masih mengalami transisi dari era analog ke digital. Ya, masih bisa dia merasakan karena baru saja perubahan terjadi dari analog, digital analog ke transmisinya ya ke dunia digitalnya. Tapi generasi Z dan Alpha lahir sepenuhnya. Generasi Z dan Alpha ini lahir sepenuhnya dalam ekosistem digital. Udah pada kalimat ekosistem digital. Dengan kebutuhan akan pembelajaran yang cepat, fleksibel, interaktif, dan penuh empati. Nih, ini penuturan Tweed 2010, Kendall 2018. Ini yang harus menjadi patokan kita ketika mengajar generasi Z dan Alpha. Kenapa? Karena dia lahir sepenuhnya dalam ekosistem digital yang udah hadir digital penuh. Dengan kebutuhan akan pembelajaran yang cepat, fleksibel, interaktif, dan penuh. Kalau keluar dari itu, maka pembelajaran akan membosankan. Percaya deh, saya pun udah pernah mencoba. Pelajaran yang biasa, mengajar yang dengan biasa, dengan menggunakan teknologi, itu banyak sekali perbedaannya. Masya Allah nih. Apa yang menjadi dampak teknologi dalam dunia pendidikan? Pertama, smartphone dan sosial media. Ada smartphone, ada sosial media. Hampir 90% remaja Gen Z menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi. Ini pemaparan Pew Research 2018 ya. Hampir semua generasi Z menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Makanya yang lebih tahu informasi cepat mereka loh ketimbang kita. Ya. Kenapa? Itulah. Yang kedua, e-learning dan edtech, yaitu pandemi COVID-19 waktu itu mempercepat adopsi pembelajaran daring. Pernah kan kita ngerasain mengajar daring? Ini membuat Gen Z dan Alpha semakin akrab dengan platform digital. Ketika adanya pandemi, mereka kita giring untuk belajar secara online, untuk belajar secara daring. Yang ini membuat diri mereka itu semakin akrab dengan platform digital. Yang ketiga adalah game based learning. Apa game based learning? Banyak studi. Ini menurut G 2027 menunjuk bahwa game dapat meningkatkan motivasi dan problem solving. Banyak sekali game-game ya, seperti duck race. Saya pernah coba tuh game duck race. Saya masukin nama anak-anak, kita main game, mereka antusias loh, serius. Banyak lagi game-game yang menarik ya. Kita bisa buat di platform-platform pendidik edukatif yang memang udah dibuat baik secara gratis maupun berbayar. Itu ini yang keempat, distraksi digital. Walaupun bermanfaat, teknologi juga meningkatkan risiko distraksi dan adiksi digital. Artinya kecanduan. Hati-hati ya. Ini implikasi bagi guru. Apa implikasinya bagi guru? Yang pertama, nanti semua materi ini ada loh di buku yang saya tulis ya. Mudah-mudahan ada yang beruntung yang dapat 2 buku ini nih. Ada semua yang saya tulis ini. Menghadapi generasi Z dan Alpha, kita ini perlu satu, mengubah pola pikir mengajar. Pola pikir mengajar kita harus kita rubah dari ceramah ke metode partisipatif. Jangan ceramah mulu. Ya, temukan metode-metode yang menarik. Tapi belakangan saya lihat ini udah banyak ya teman-teman, alhamdulillah udah banyak menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Udah keren lah pokoknya. Udah banyak menggunakan media-media. Saya lihat dari status teman-teman, ketika dia lagi status teman, keren-keren lah pokoknya. Udah. Yang kedua, fleksibel dalam menggunakan teknologi tanpa kehilangan sentuhan manusiawi. Fleksibel. Nah, mereka itu bukan robot dijejelin pelajaran melulu ya. Yang ketiga, menghadirkan konten relevan, kontekstual dan aplikatif. Ini yang harus kita hadirkan. Yang keempat, membangun koneksi emosional. Untuk apa? Untuk mengurangi kesenjangan komunikasi antar generasi. Mengintegrasikan SEL, ada istilah SEL, Social Emotional Learning, agar siswa tidak hanya cerdas kognitif, tapi juga sehat secara emosional dan sosial. Ini SEL ya, Masya Allah. Kesimpulannya sebelum saya tutup,
Generasi Z dan Alpha menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi dunia pendidikan. Karakter mereka yang kritis, digital native, dan terbuka terhadap keberagaman menurut guru untuk lebih apa? Menuntut kita nih sebagai seorang pendidik untuk apa? Empatik, kreatif, dan adaptif. Mengajar dengan hati menjadi kunci agar pembelajaran tetap relevan dan bermakna. Makanya penting. Ya, mulai hari ini yuk kita mencoba menerapkan pelajaran-pelajaran yang interaktif, menarik. Sudah banyak loh saya game-game menarik, ya, Playground, lain banyak lah, ya, insya Allah. Alhamdulillah selesai juga materi kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang sampaikan di kelas KW ini, ya, kita bisa terapkan di pengajaran kita sehari-hari, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan di grup, insya Allah saya jawab. Saya tutup ya, bersama saya Coach Muhammad Hali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.